业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净思弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。师兄师姐请坐。Ya, Kangen Saran terkait selamat pagi Sesiung Seje. Kangen kepada semua Sesiung Seje yang telah mendukung kegiatan Simpasiang pagi hari ini. Hari ini Imlek ketiga, Susan, saya Leo kembali mendapat berkah menjadi moderator Simpasiang dan saya tidak sendirian. Hari ini seperti biasa saya ditemani oleh mitra baji saya, Sylvia Tan Seje. Silakan Sylvia Tan Seje. 感恩 Leo 师兄，感恩上人说故事ya, dan 感恩 kepada tim Xun Fa Xiang yang selalu begitu用心 ya, mempersiapkan materi ya untuk kita semua para Sesiung Seje ya untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Dan kangen juga kepada Sesiung Seje yang selalu ya bersama kita ya, belajar bersama di pagi hari ini. Oke, Sesiung. Ya, Sylvia Seje. Hari ini masih Susan loh. Jadi benar. Ya, kita masih bisa cufu ya. Gimana kalau kita cufu ya? Boleh, kepada Sesiung. semuanya. Ya, jadi di hari ketiga Imlek ini ya kami mendoakan Master Chen Yan ya, 全世界的法亲家人 ya, 恭喜发财，新年快乐，万事如意，心想事成，福慧双修，发喜充满。恭喜恭喜ya, semoga kita selalu merasa sukacita di dalam Dharma dan pelatihan diri kita ya. Sylvia Seje, hari ini dua episode Master bercerita ini sungguh menarik. Yang pertama itu tentang pelatihan diri ya, dan kedua itu tentang sila. Ya, benar, sangat menarik sekali, Sesiung. Ya, Master selalu menggunakan banyak metode terampil ya untuk membimbing kita ya. Ya, benar sekali, Sesiung. Ya, mari kita lihat ya poin pertamanya ya. Silakan host. Ya, poin pertama, tujuan utama dalam mempelajari jalan kebenaran adalah untuk memiliki batin cemerlang dan melihat hakiki sejati. Setiap orang memiliki hakikat sejati yang murni. Hanya saja kita terus berada di 6 alam dalam jangka panjang dan terpengaruh oleh kondisi luar yang berbeda-beda. Sehingga hakikat sejati kita yang awalnya cemerlang menjadi ternoda. Hakikat sejati kita ternodai oleh kekayaan dan ketenaran yang membuat kita memiliki rasa memperoleh dan kehilangan. Ini merupakan tabiat buruk makhluk awam. Wah, kalau dilihat dari poin pertama ini, sepertinya setiap orang pernah mengalaminya ya, Sylvia Seje ya. Ya, benar. Ya, ya, kalau saya sih ada pengalamannya banyak ya, Seje ya. Dan ini yang membuat saya itu banyak merenung kembali. Sebenarnya Master itu pernah berpesan ya tentang seuliang sinnya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu ya, kita seharusnya jangan ya hanya berpikir dari sudut pandang kita ya, tetapi kita senantiasa itu harus berusaha itu menjaga ketenangan batin juga. Kadang benar dan salah itu hanya bedanya tipis ya. Nah, seperti contohnya saya ya, ya selama berkegiatan itu pasti banyak pengalaman ya yang membuat saya itu merenung kembali ya sebenarnya maknanya apa gitu. Nah, kebetulan kan Leo selama ini kan banyak mendapat
berkah ya, menulis artikel dan lain sebagainya. Nah, kalau di kebiasaan dulu itu saya ya kita tahu sendiri ya, menulis artikel itu butuh waktu yang panjang ya. Dan begitu selesai kegiatan, ya mau nggak mau itu kita harus lekas-lekas kerjain ya. Kadang itu ya di jam kantor itu saya nggak sempat gitu loh, dan merasa nggak tenang. Nah, memulai menulisnya itu setelah jam 8, jam 9, kadang sadar nggak sadar itu kita menjadi terlarut ya. Ya, nulisnya itu sampai jam 3 pagi loh, Cici. Nah, Wah, wah. iya, iya. Jadi Ya, setelah selesai menulis itu kan artikelnya itu dikirim. Nah, ya, begitu dipublish ya di medsos ya, ya. kadang itu ada yang komplain, oh kamu itu nulisnya salah, nggak boleh begini, ini loh kamusnya. Malah saya pernah dikirim screenshot ya, ejaan yang benar itu seperti apa ya. Nah, kalau Leo yang dulu itu pasti mencak-mencak ya, ngamuk-ngamuk ya, pasti saya argue gitu loh, pasti saya debat sampai benar gitu loh, 3 hari, 4 hari saya ladeni gitu ya. Tapi setelah masuk ke Suci, Leo merenung deh ya, udah setelah banyak mendengar Dharma ya, jadi Leo ya kadang bisa, ya namanya manusia ya, masih bisa terbawa ya. Tapi kemudian ya karena kita itu tiap hari mendengar Dharma, meresapi, ya saya merasa itu ya memang sebenarnya benar sih. Tapi ya apa yang saya kerjakan itu kan ada editor juga ya yang koreksi dan edit ya. Nah, saya merasakan ketenangan batin itu lebih penting sih daripada berdebat gitu. Kadang kalau kita udah berdebat, ya mungkin tergantung orangnya ya, bisa terima, ada yang tidak. Nah, saya cukup katakan kepada orang yang mengkritik saya itu, ya tekan ya, udah memberi perhatian gitu loh. Saya akan usahakan menulis dengan lebih baik. Ya, semoga kedepannya Seci atau Sesiung terus mendukung saya sehingga saya bisa menjadi lebih ciayo. Gimana Ya, Sylvia Seci? Apakah Sylvia Seci punya pengalaman yang sama ya. dalam membunuh diri? Ya, jadi sebenarnya ya awal-awal saya di sedikit cerita pengalaman pribadi ya, Sesium Sejemen. Jadi di awal saya bisa ya, karena kan saya salah satu relawan baru ya, baru join di tahun 2022 bulan 3 ya. Jadi awal mula saya bisa join ke Ceci ya, karena saya ingin belajar. Saya benar-benar sangat terinspirasi dengan celengan bambu ya, celengan bambu di mana hanya dengan menyisihkan 50 sen ya, tapi dengan berjalannya waktu ya bisa terbentuk ya yayasan Buddha Ceci yang sangat besar dan tersebar luas di beberapa negara di dunia. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh master ya kan? Mengapa kok bisa begini? Nah, jadi itulah niat saya, itulah sebersih niat saya pada saat memasuki Ceci ini. Nah, jadi kalau saya orangnya Sesiung, saya ini, kalau saya sudah ada tujuan ini, saya mau gitu Sesiung ya. Saya mau menjalankan ini. Biasanya sih saya pakai kacamata kuda Sesiung. Saya bisa pakai kacamata kuda. Ya memang saya sangat bersyukur dengan profesi saya. Dari dulu memang saya kalau sudah mau ini, saya pakai kacamata kuda. Saya tutup telinga saya. Yang perlu saya dengar, yang nggak perlu saya anggap angin berlalu gitu ya. Maksudnya setiap koreksi ya ataupun nasihat-nasihat dari mama, papa ya di lingkungan sekitar saya tetap dengar ya. Tapi ya tetap saya hargain Sesiung. Nah, jadi yang benar saya jalankan ya, saya koreksi diri saya. Nah, tapi kalau umpamanya memang tidak sesuai ya saya tetap dengar ya kan, tapi ya gitu aja gitu, cuma kan gitu Sesiung. Nah, jadi saya tutup telinga saya fokus kepada niat saya terus jalanin aja Sesiung. Apapun itu saya jalanin aja. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bisa
berjumpa dengan Aching Sesyong ya, berjumpa dengan Tony Sesyong ya, yang dia nggak mengajak saya, cuma menceritakan, tapi saya sangat terinspirasi gitu. Nah jadi di Tzu Chi ini saya benar-benar melatih diri ya. Awalnya memang ya gimana ya, sebenarnya sih nggak ada apa, cuman pertama sudah memasuki Tzu Chi ya, Sesyong sudah memberikan saya sebuah ladang berkah ya, di mana menjadi MC ya, MC terus itu adalah acara Baksos Leo Sesyong. Jadi saya nggak pernah lihat acara Tzu Chi ya, saya baru pertama kali ya, belum 1 bulan, wah sudah diminta jadi MC, wah bersyukur kembali ya dengan profesi saya, di mana saya langsung proaktif Sesyong. Saya proaktif, saya bertanya kepada Tony Sesyong, cemana ya ada acara sebelum acara kita kah? Saya mau pergi lihat, saya bilang. Ya saya proaktif, saya mencari tahu ya, saya mencari terus belajar ya bagaimana ya supaya ya apapun tugas yang telah diberikan kepada saya bisa melaksanakannya dengan baik dan tidak mengecewakan ya Sesyong yang sudah mempercayakan tugas ini kepada saya, Leo Sesyong. Jadi begitu juga dengan Swim Fasyang Sesyong. Jadi saya bukan pertama kali ikut Zoom. Nah, tapi pada saat mengikuti acara Swim Fasyang, apalagi mau sharing video kebaktian, wah benar-benar Sesyong ya. Saya 2 minggu di awal saya mengikuti Swim Fasyang ini. Mungkin ini pertama kali saya menceritakan ya. Saya tidurnya tidak bisa nyenyak. Saya malam saya latihan. Jangan sampai ada termis. Karena saya merasa master sangat agung, sangat Chuang Yen ya. Jadi saya rasa saya tidak boleh sampai termis gitu, jangan sampai salah pencet gitu ya kan. Saya terus tes 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi asal kalau ada tugas yang baru ya, itulah saya pasti malam tidak bisa tidur. Iya benar, saya nggak bisa tidur, saya bisa jam 1 ya. Sambil tidur pun bisa terbawa mimpi gitu. Terus belum sampai jamnya Sesyong ya. Contoh, saya jam 5, saya dulu susah bangun. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa bertugas di ini ya, bisa bertugas di Swim Fasyang ya. Sekarang otomatis Sesyong. Jam 5 enggak ada alarm ya, saya bisa bangun. Jam 6 ya sudah enggak nyaman lagi, harus bangun Sesyong. Jadi banyak berkah sebenarnya, ada berkah-berkah ya di belakang tugas-tugas ini ya Sesyong ya. Jadi selalu kan Sesyong. Begitu Leo Sesyong. Iya, sama loh Seje. Waktu Terbawa awal mimpi. saya jadi Ya, mendapat berkah ya, menjadi moderator ya, ya. ya, Saya juga ya. dapat Begitu juga tidur loh. menjadi moderator. Sesyong. Ulang, tegang. Ada yang bilang, mana senyumnya? Ya kan, jangan terlalu tegang. Jadi ya, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ya untuk master ya, kalau kita berpikir ya, bukan untuk diri kita sendiri ya. Master udah full hentuh ya, udah banyak berdedikasi untuk kita, memikirin kita, ya. Jadi kita sesungguhnya itu harus benar-benar ya mendedikasi diri kita itu untuk master ya. Karena kita semuanya itu sebenarnya membantu master menjalankan misi ya. Jadi kita juga sangat kangen kepada Aching Sesyong, Tony Sesyong, ya, kepada semua mitra baji lah yang ada di Tzu Chi. Ya, benar, Ya, mereka selalu punya caranya untuk membimbing kita ya, untuk menggalang hati kita supaya kita bisa ciayo terus gitu. Ya, jadi kita kangen Aching Sesyong, kangen Tony Sesyong, kangen Sesyong Tzu Chi. Ya. Mari kita lihat poin kedua, Suci, silakan. Ya, jadi di poin kedua ini ya, dalam kisah ini ya, kita melihat Biksu Linyo menendang botol tersebut. Ini berkaitan dengan rasa memperoleh dan kehilangan. Untuk apa merebut? Sebagai seorang monastik, menjadi kepala kuil adalah untuk melatih diri. Menjadi juru masak di dapur juga untuk melatih diri. Biksu Linyo tidak mementingkan ketenaran dan keuntungan. Terpilih untuk menjadi kepala kuil tidak mempengaruhi kondisi batinnya. Bagi dia, posisi kepala kuil bagaikan botol itu. Disingkirkan pun tidak masalah. Nah, jadi
Sesiung ya, kita lihat ya Sesiung, berkaitan dengan rasa memperoleh dan kehilangan ya. Kayaknya ini mencerminkan tentang adanya kemelekatan ya, akan kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kedudukan, dan ini bisa terjadi di mana saja ya. Betul. Ya, tergantung jalinan jodoh. Jadi di biara juga bisa terjadi ya. Nah, tadi di awal juga Master juga mengatakan bahwa salah satu dari 20 kesulitan dalam kehidupan ya, yaitu kemelekatan juga ya Sesiung ya. Nah, padahal hidup ini adalah pelatihan diri. Namun kita tidak tahu ya. Tapi awal-awal ya kalau kita belum masuk ke seci ya, kadang kita anggap itu sebuah masalah Sesiung. Padahal itu adalah untuk melatih diri ya. Kalau dulu sih saya mengabaikannya Sesiung. Nah, tapi kalau sekarang sih kalau ada ketemu kayak bukan masalah ya, bukan termasuk masalah, kayak ada challenge gitu ya. Saya anggap itu adalah pelatihan diri ya, membentuk saya supaya menjadi lebih baik dari saya yang sebelumnya Sesiung. Nah, jadi sebenarnya sangat kangen kepada Master ya yang telah mendirikan Yayasan Suci ya, yang membukakan jalan Bodhisattva ini ya. Kita tinggal berjalan di atas jalan yang telah dibuka oleh Master. Itu Sesiung. Jadi Iya, Sejie. ya, di poin ini kira-kira Sesiung mendapatkan apa Sesiung? Iya, di poin ini ya, saya merasakan ya, Ya. dari dulu itu ya saya selalu pernah mengikuti tes psikologi ya, dan dari diri saya sendiri itu sebenarnya saya kalau di perusahaan kan ada itu ya, ada pentungan, ada misalnya kita lebih cocok personality-nya itu di mana, apakah di depan, di tengah, atau di belakang gitu. Kalau saya kebetulan orang yang memang lebih cocoknya di tengah gitu. Ya, jadi pernah sesuatu keadaan itu saya terpilih untuk memimpin gitu, untuk di depan. Nah, ini sebenarnya saya bukannya takut tanggung jawab gitu loh, tetapi saya lebih nyamannya itu berada di tengah-tengah di antara semuanya gitu. Karena memang saya orangnya ini ya suka merangkul ya. Nah, tetapi walaupun apapun itu saya tetap jalani gitu loh, karena ya dipercayai ya untuk bisa di depan ya. Nah, jadi ada suatu waktu itu ternyata ya saya tuh harus mundur gitu loh. Nah, nah dan saya ditanyain gitu, apakah oke gitu saya pindah posisi. Saya bilang sebenarnya tidak ada masalah bagi saya untuk pindah kemanapun. Yang penting itu di setiap kegiatan itu kita harus merasakan sukacita ya. Ya, kalau kita lihat barisan suci itu selalu rapi ya, dari kejauhan itu. Sebenarnya yang Master inginkan dari kita itu adalah seperti air ya, yang bisa masuk kemana-mana ya, memperpanjang barisan suci ya, air ini terus mengalir sehingga bisa memberikan ya kesejukan ya di hati semuanya, sehingga kita terus bisa meresap dan bisa masuk kemanapun. Itulah sebenarnya tujuan kita membina diri dan menjadi seorang yang murid Budiman Master. Itu menurut saya sih Sejie. Ya, sama lah Sesiung, sama kita Sesiung. Jadi Master selalu ini ya, sangat salut kepada Master ya, yang selalu bersungguh hati juga ya, tiap hari ya kan memberikan kita kaise ya, terus menggunakan berbagai metode ya, dari lentera kehidupan Sesiung ya, dari Master Chen Yen bercerita, dari sanubari teduh ya, banyak cara Master ya untuk memberikan kita siraman dharma dan menggunakan berbagai metode ya, bagaimana kita bisa menyerapnya dengan mudah. Dan salah satu contohnya ini ya Master Chen Yen bercerita ya Sesiung ya. Iya, jadi Sejie, setiap Iya, orang pasti mempunyai pengalaman masing-masing ya, iya pelatihan benar. dirinya di Seci. Ya, Ya, nanti kita juga bisa welcome ya sistem Seci untuk sharing kepada kita ya, ya sehingga benar. ya, semoga air ini bisa terus mengalir lebih luas Ya, ya. Semoga semua orang juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu loh.
apa sih yang kita semua dapatkan di Seci, ya, perubahan, perenungan, pelatihan diri ini, sehingga ya bisa menjadi berkat ya, menjadi contoh buat kita itu untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik ya, Seci. Ya, Ya, benar. Jadi di sini kita di Seci juga kita bisa melatih diri ya, terus melatih diri itu bukan hanya melatih ke diri sendiri, tapi melatih rasa cinta kasih ya, melatih rasa welas asih, dan satu lagi melatih bersabar, Sesio. ya betul. Ya, 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 jadi sebenarnya ya kita harus ingat ya, pelatihan diri kita ini bisa kita sempurnakan ya dengan paramita ya, atau yang ya, biasanya disebut dengan liu tu wan sing ya, ya, yaitu ya dana, sila, kesabaran, semangat, samadhi, dan prasna ya, atau kebijaksanaan ya. Nah, mari kita lihat poin ketiga yang ada hubungannya dengan paramita. ya, Ya, jadi poin ketiga, kondisi batin yang tidak melekat pada ketenaran dan keutuhan, inilah sifat hakiki manusia yang murni dan terbebas dari segalanya. Saat kita terbebas dari kerisauan dan beban, saat itulah kita bisa melihat hakikat sejati dan mempelajari jalan kebenaran. Jadi saya teringat ya, 自由自在呀，不在乎天堂，不在乎没有什么过不去的啊，是过不去自己的心。Ya, jadi sebenarnya banyak hal itu kita selalu merasa ganjalan. Kita harus merasakan ini adalah punya saya, ini adalah hak saya, ini adalah maksudnya ya udah saya pertahankan selama ini. Jadi saya harus pertahankan terus ya. Jadi 不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。Jadi yang paling tidak banyak hal itu kita tidak bisa mempertahankan itu selamanya ya, karena kita tahu itu wuchang ya, tidak kekal ya. Tetapi yang paling penting adalah kita selalu ya, bahwa tangsia, bahwa sejian ya, kita genggam momen ya saat ini. Jadi kalau kita misalnya dipercayai atau kita berkegiatan ya, kita bersukacita lah. Itu manfaat yang paling penting ya. Jadi kalau kita selalu menyempurnakan diri kita itu dengan paramita, ya semoga ya kita itu bisa semakin ciayo, semakin maju dalam pelatihan diri kita ini. Mungkin ada tambahan dari Secie untuk poin ketiga ini. ya, Sesio. Jadi ya memang ya kalau ini kondisi batin kita ya, Sesio ya, di sini ya memang tidak mudah ya untuk kayak diidentifikasi gitu, Sesio. Kadang nggak bisa dikontrol, Sesio. Makanya saya bilang kalau di Seci ini ya udah melatih diri ya, terus belajar ya. Jadi salah satu saya melatih diri itu ya, Sesio ya, yaitu ini mengikat rambut saya, Sesio. Jadi sebenarnya rambut saya ini ya tidak panjang, Sesio. Cukup Betul. pendek. Tapi saya kalau mau ke Seci ya, saya butuh waktu, mau ikuti kegiatan ya, saya butuh waktu lebih kurang 30 menit. Dan saya ada kayak peralatan saya ya untuk mengikat rambut saya bagaimana bisa serapi mungkin. Karena saya pernah melihat sebuah ceramah dari master ya, kalau nggak salah itu Lentera Kehidupan ya, kata master, cara berpakaian kita yang rapi, cara berjalan kita yang rapi ya, penampilan yang rapi termasuk rambut ya, itu adalah salah satu cara kita untuk menginspirasi lingkungan kita ya untuk bersama-sama menjalani Seci, Sesiong. Nah, jadi kalau mengikuti acara Seci ya, Sesiong ya, baik jadi ini ya kayak moderator hari ini ya, saya tetap membutuhkan waktu paling lama 30 menit untuk mengikat rambut saya. Karena tidak mudah, Sesiong. Jadi saya inilah pelatihan diri yang pertama. Iya. Tiap hari ya itu melatih diri yang pertama, Sesiong. Jadi jadi padahal saya biasa kan, Sesiong, suka kayak di blow ya, kembang gitu ya kan. Nah, tapi kalau sudah di sini ya saya ikat, tapi saya sangat bahagia gitu kan. Karena udah di Seci ya, di Huisto gitu ada acara ya di depo gitu ya.
Karena kita wah semuanya kayak keluarga kedua ya, semuanya sama gitu ya, bahagia kali gitu Susyong. Iya, Sece. Ya, Leo jadi teringat ya. Ya, ya, kalau saya itu dari dulu itu tidak pernah memberi baju putih atau celana putih ya. Jadi di Seci itu mau nggak mau ya seragamnya itu putih ya. Sorry, celananya putih. Nah, itu sangat beban ya. Karena saya orang ini sangat lasak ya. Orang bahasa Jakartanya itu maksudnya eh, ya tidak susah lah menjaga untuk bisa diam gitu loh, ya kan. Jadi kalau kita berkegiatan itu kadang ya sebisa mungkin lah saya menjaga celana putih saya itu tetap bersih, tetapi itu tidak menjadi halangan ya. Nah, saya banyak belajar juga ya bagaimana caranya itu supaya tetap ya celananya itu bisa tetap bersih putih setelah dicuci ya. Dulu sebelum masuk cuci itu ya menghindari kekotoran, saya itu dengan tidak membeli celana putih. Tetapi di Ceci, saya itu ya begitu pulang dari berkegiatan itu otomatis ya, saya ingin selalu menjaga ya. Maksudnya menjaga celana saya itu tetap putih, yaitu salah satu sarana membina diri ya. Ya begitu sampai ke rumah itu saya terus rendam pakai rinso sehingga memudahkan proses penyuciannya nanti. Itulah yang saya lakukan Sece. Menarik ya Sece ya. iya Ternyata semua menarik. orang itu punya cerita sendiri ya. Iya benar, tergantung dari lingkungan kita Susyong. Tergantung dari lingkungan. Jadi Susyong cara melatih diri begitu, saya caranya begini gitu ya. Terus saya ada tambah lagi Susyong, terinspirasi dari satu Suci di Medan kan. Belajar menanam. Menanam itu kayak kaktus gitu, terus kayak tumbuh-tumbuhan gitu. Sangat seru Susyong. Jadi di sana bisa melihat gimana ya? Bisa melihat akar itu bertumbuh ya dalam 1 minggu, 2 minggu ya gimana ya ini masih tahap belajar baru 2 bulan gitu ya tapi sangat bahagia gitu kan pagi-pagi lihat tumbuhan gitu Sesyong ya beberapa metode lah Sesyong ya tergantung bagaimana gitu Sesyong tergantung dari Iya. pandangan kita ya oke jadi Jadi banyak hal ya merubah pandangan kita, menambah wawasan, ya ya belajar kita itu belajar menerima ya apa yang kita tidak suka ya dan belajar mengerti ya mengerti sebenarnya siapa diri kita dan bagaimana cara kita itu melepaskan ya tali-tali yang tidak kelihatan ya seperti ya noda batin ya apa yang kita tidak suka kenapa kita tidak suka jalan apa jalannya itu supaya kita bisa terbebas ya dari segala kekotoran dan noda batin. Ya, sangat bersyukur Seci. iya Kangen. selalu kan dan bersyukur Sesyong ya kita Iya, langsung lihat cerita kedua Sesyong. iya kangen Seci. Ya. Oke, ya cerita kedua poin pertama. Ya, jadi poin pertama ya, jika sebuah kereta api sudah masuk ke relnya, maka kereta api tersebut pasti bisa sampai tujuan dengan stabil dan selamat. Keseharian kita juga demikian. Jika setiap orang bisa menaati aturan dan berjalan di jalan yang benar tanpa menyimpang sedikit pun, maka hidup kita akan tentram. Kita sulit untuk terlahir kembali sebagai manusia karena itu kita harus menghargai waktu. Jadi di poin pertama ini ya Sesyong ya. Jadi saya rasa ini rel kereta api ibaratnya itu 5 sila yang selalu perlu kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau kita mampu ya menerapkan 5 sila ya, maka akan terhindar terlahir di 3 alam penderitaan san etau yaitu alam binatang, alam setan dan neraka. Jadi dunia ini ya Sesyong ibaratnya kolam keruh, kolam yang penuh lumpur ya, keruh ya airnya ya Sesyong ya dan kita bagai teratai yang ditanam di kolam tersebut ya dan terus bertumbuh. Betul nggak Sesyong? Betul Seci. Betul Jadi ya. kalau tanpa guru, tanpa dharma, mungkin Ya. ya kita itu selamanya akan terpelosok ya di dalam lumpur ini ya. Ya, tidak tahu bagaimana caranya itu untuk
tumbuh ya. Jadi kita harus kangen ya, selalu bersyukur ya, berkat adanya master, berkat adanya Buddha Dharma, sehingga ya kita itu bisa terus ya menyempurnakan diri kita seperti yang dilakukan oleh Purna Maitreyani Putra ya, Ananda, Hariputra, dan lain segalanya, dan lain sebagainya. Jadi pelatihan diri kita ini bukan hanya pada kehidupan sekarang ya, tapi berlanjut terus ya, sehingga kita itu juga bisa mencapai penerangan ya, menjadi diri yang lebih baik lagi. Ini yang Leo rasakan. Iya, sama lah Sesio. Jadi memang tekad itu sin ya, tekad murni itu sangat perlu Sesiong gitu. Jadi ya terus memang kita perlu selalu mendengar Dharma ya. Jadi tekad kita itu nggak lari Sesiong ya, karena ya seperti balik lagi ya, seperti di dalam lumpur itu ya, di dalam kolom lumpur itu ya banyak itu kayak godaan-godaan ya, nafsu keinginan, apalagi saat sekarang ini ya banyak sekali godaan-godaan Sesiong. Jadi kita perlu melatih diri ya, mengontrol diri ya, bagaimana jangan sampai ternoda gitu ya. Tapi memang itu tidak mudah, perlu prosesnya Sesiong ya. Iya, betul Sece. Jadi seperti kebenaran ya. Kadang itu kebenarannya siapa gitu. Apakah kebenarannya diri sendiri, apakah kebenarannya umum, apa kebenarannya masyarakat. Kadang itu kebenarannya itu udah lari sih Sece. Jadi kita perlu dharma ya untuk membersihkan diri kita dan terus ya sadar ya, kebenaran yang kita cari itu adalah kebenaran sejati. Nah, itu yang lebih penting Suci. Ya, itu yang Leo rasakan Suci. Ya, kita lihat poin kedua ya Suci. Oke. Ya, poin kedua, kita harus berpegang pada sila. Dengan berpegang pada sila, kita bisa mempraktekkan ajaran kebajikan. Tanpa berpegang pada sila, kita tak bisa mempraktekkan ajaran kebajikan. Seperti kisah ini, saat terlahir sebagai manusia, sang kakak sangat taat pada sila. Namun, karma buruknya di kehidupan lampau membuatnya terlahir sebagai monyet setelah meninggal dunia. Meski terlahir sebagai monyet, dia tetap menjaga kemurnian pikirannya. Hanya saja timbul keinginan untuk mendengar musik yang indah sehingga dirinya hampir celaka. Ya, jadi Secie, pada poin kedua ini disebutkan ya, walaupun orang yang sudah melatih diri, menjalani sila, berpegang teguh pada sila, tetap aja ya ada karma buruknya ya. Karena sebenarnya kita kan bukan terlahirkan, bukan karma kita itu berjalan bukan hanya mulai dari kehidupan ini ya. Kita itu sesungguhnya itu udah bertumimbal lahir ya. Mungkin sejak zaman yang tak terhingga juga ya. Cuma kita ya tidak seperti para yang mulia ya, yang sudah melatih diri, sudah tersadarkan. Ya, mungkin saat ini kita juga masih setengah-setengah tersadarkan ya, Secie ya. Ya, jadi ya sebagai manusia itu kadang itu kita berpikir ya, kita udah melakukan banyak kebaikan, melatih diri, tetapi kenapa ya hidupku itu begitu masih begini ya, belum berubah menjadi baik, malah kadang karma buruk masa, ketemu musibah ini, musibah itu. Nah, dari sini itu kita perlu sadar ya, bahwa ya kita itu, semua orang itu punya karma buruknya ya, yang bisa berbuat kapan saja. Tetapi ya dengan berpegang teguh kepada sila, terus melatih diri, ya semoga ya hal-hal yang besar itu bisa menjadi lebih kecil, hal-hal yang kecil ya bisa menjadi tiada. Itu yang Leo rasakan sih Secie. Kalau Secie gimana? Kalau saya sih ini ya Sesiong, saya sering mendengarkan Dharma, jadi kalau untuk istilah-istilahnya mungkin saya kurang. Tapi kalau saya biasanya saya lebih sering mendengar Lentera Kehidupan Master. Jadi Master sering mengatakan bahwa
san yo san pao, yo pao. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kita tanam padi, kita tuai padi, kita tanam apel, kita tuai apel. Jadi sebenarnya apapun yang kita alami sekarang ini, Sesyong ya, itu adalah buah dari karma kita. Atau Master sering mengatakan bahwa itu adalah kuopao. Kuopao. Jadi makanya Master juga sering mengingatkan kita ya, selalu menjalin jodoh baik dengan semua orang, yaitu ingin ya, kita terus berusaha menjalin jodoh baik lah. Belajar, ini namanya belajar ya, karena memang itu kalau saya rasa sih tidak mudah ya, tidak mudah kadang karena sebersit pikiran itu Sesyong sangat cepat sekali. Kadang nanti bisa tenang, nanti entah ada apa kan, mulai lagi gitu. Jadi sebenarnya saya sangat bersyukur ya bisa di Swimfast yang di Swimfast yang pagi ini ya, di mana selalu merimain. Nah, saya paling suka gini Sesyong. Pada saat contoh ada kayak masalah lah ya, bukan di apa ya, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kadang saya buka lah untuk menenangkan diri. Kan sekarang sangat gampang Sesyong, sangat praktis. Kita tinggal buka YouTube, kita bisa searching, oh saya mau buka lentera yang ini, saya mau dengar masa cenian berita yang ini, saya mau lihat yang kapan saja itu ada Sesyong. Nah pada saat saya buka gitu ya, sekali dengan yang masalah saya hadapin saat itu. Jadi wah bersyukur ya. Awalnya saya pikir, ih kok pas banget ya, gitu ya. Wah, jadi hati ini langsung tenang, langsung bisa dibilang tercerahkan pada saat itu. Jadi tidak terus-menerus ya, manyuen ya, kok begini ya, kok begitu ya. Tapi pada saat itu saya tersadarkan, oh ya ini adalah kopau saya. Dan saya sangat suka ya Sesyong kalau umpamanya chanhui. Jadi kalau umpamanya memang ada masalah datang ya, saya langsung ini adalah kuopao. Jadi saya langsung chanhui ya supaya ya chanhui. Jadi chanhui terus saya terus berbuat ini menjalin jodoh baik dengan semua orang, ramah ya. Bukan hanya dalam tindakan aja ramah ya Sesyong. Dari saya selalu berusaha. Nah, maksudnya masih melatih diri ya Sesyong, berusaha. Oh, pikiran saya itu saya usahakan memikirkan hal-hal yang baik ya. Dari ucapan saya berusaha untuk mengatakan hal-hal yang baik. Dari perbuatan saya juga terus berusaha berbuat yang baik ya. Jadi jangan sampai menyimpang. Nah, terus itu Sesyong silah ya. Saya pernah biasanya Pancasila ini Sesyong ya, tidak membunuh, tidak mencuri ya kan. Tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Nah, saya dari dulu kan di sekolah kita kan sudah belajar ya Sesyong ya. Jadi saya baca-baca, oh ya gitu ya. Iya, Jadi di suci ini saya belajar sangat banyak sebenarnya Sesyong. Pernah saya mendengar ceramah dari Master juga ya. Oh kalau kita umpamanya kata Master kalau bisa menjaga ya mentaati sila ya itu bisa itu ya bisa menjaga kita agar tidak masuk kembali ke itu san etau gitu, 3 alam penderitaan. Karena hukum alam itu ya Sesyong yang kita lihat Master Chen yang bercerita antara monyet dan labi-labi itu ya. Itu yang monyet itu kan adalah Sang Buddha ya Sesyong. iya. Ya, Sang Buddha terus sebelum menjadi terlahir kembali menjadi monyet itu kan Sang Buddha seorang saudagar kaya, pedagang ya. Jadi yang cerdas lagi. Jadi gimana ya kita tidak bisa mengontrol nanti di kehidupan berikutnya mau menjadi apa ya kan, karena kita melihat cerita ini aja bahwa seorang Sang Buddha yang telah melakukan pelatih diri sebanyak kalpa butiran debu aja pun tidak bisa mengontrol, apalagi saya gitu ya masih awam gitu. Jadi selalu mengingat ya, jangan pernah bosan-bosan terus mendengar ceramah dari Master ya, dari YouTube ya, paling mudah ya sekarang Sesyong ya. Jadi sangat kan teknologi sekarang Sesyong.
kita mau belajar, mau melatih diri itu tidak susah dulu, Sesiong. Benar ya? Betul. Ya. Ya, jadi Leo juga merasakan sih. Maksudnya Ya. kadang kita kan masih manusia awam ya, yang sedang menjalani pelatihan diri untuk suatu kehidupan yang lebih baik ya. Nah, kadang itu Leo juga merasakan sih, dan beberapa Sesiong Sece juga merasakan mukjizat ya. Kadang itu kita lagi galau, dirudung masalah, ya. Kadang itu kita mendengar Dharma, ya, Sinfasyang atau Lentera Kehidupan dan lain sebagainya itu, kita tiba-tiba menemukan jawabannya. Seakan-akan itu master ya, langsung menasihati kita. Menasihati kita ya. Iya. Makanya saya pernah sharing ya, master itu bagaikan mama ya, yang selalu setiap hari itu memberi nasihat kepada Leo, sehingga Leo bisa menjadi anaknya yang lebih baik ya. Jadi ya, kita itu masih manusia awam lah. Ada yang jadi teringat peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga ya. Jadi ya, semua orang itu juga punya godaan ya, dengan melatih diri, menyempurnakan diri kita ini ya. Ya, semoga kita cepat sadar ya, kalau misalnya terjadi sesuatu yang mengganggu ketenangan batin kita, atau misalnya terjadi suatu godaan ya. Nah, mungkin kita akan terlena, tapi jangan terlalu cepat terlena ya. Kita akan bisa cepat sadar ya, oh ini godaan ini, oh ini kekotoran batin, sehingga kita bisa sadar dan luput ya dari karma-karma yang tidak baik ya, untuk menambah hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita dan mengganggu pelatihan diri kita dan ketenangan batin kita sih, Sece. Itu yang Leo rasakan, Sece. Iya, Sesiong. Iya. Jadi ya. masuk poin ketiga, Sesiong ya, kita ya. Iya. Poin yang terakhir, Sece, sepertinya. Ya, poin terakhir ya. Iya. Nah, jadi di poin ketiga ini, oke, Sece, silakan. Ya, jadi di poin ketiga ini ya, semuanya berawal dari pikiran. Jadi pikiran sangat penting. Nah, kita harus memanfaatkan tubuh ini untuk melangkah maju, selangkah demi selangkah ya, tanpa menyimpang dari jalan yang benar. Nah, jadi iche wei xin zhao ya. Jadi pikiran adalah pelopor segala-galanya ya. Maka ini sebersih tekad murni ini ya, ini ya sangat penting. Tapi tidak selamanya itu yang muncul itu ada hal-hal baik, Sesiong. Tapi kadang-kadang bisa muncul sebaliknya ya. Jadi makanya kita perlu ya terus mendengarkan Dharma ya, dan terus menjaga sebersih niat dan pikiran ini ya. Seperti ini rel kereta api ya. Jadi menjaga dia on the track. Jadi supaya sama-sama kita semuanya Sesiong Secemen ya bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Master. Jadi sebenarnya di Seci jalan tersebut sudah ada juga ya, Sesiong ya? Iya, Seci. Kita di Seci itu praktek nyata ya. Berkegiatan itu kita mempraktekkan apa yang diajarkan Master ya, Seci. Jadi ya praktikumnya itu sangat canggih ya. Praktek kehidupan, sehuitas ya. Jadi universitas Universitas Seci seperti yang pertama kali disampaikan oleh Yesi Seci, benar nggak? Betul, Seci. Ya. Jadi ya ini adalah semuanya berawal dari pikiran. Jadi makanya ya pikiran itu tetap harus dijaga ya, harus tetap dilatih ya. Ya memang itu semuanya saya rasa tidak mudah, Sesiong, tidak mudah karena sampai sekarang saya terus berlatih kadang melenceng, latih lagi ke tengah gitu ya kan. Jadi salah satu pelatihan diri saya ini ya ini di Sinfasyang, Sesiong. Jadi ya terus mendengarkan, apalagi sebenarnya kan Sesiong kita menjadi moderator ya, ini benar-benar adalah sebuah berkah, Sesiong ya, dimana kalau kita biasanya hanya sebagai kayak peserta gitu ya, kita mendengarkan oh ya, tapi kalau sudah menjadi moderator ya kita harus cari tahu, kita harus kuasain gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menjadi moderator ya berarti kita belajar lebih banyak ya untuk menyampaikan kepada Sesiong Secemen yang ada di Zoom. Benar nggak, Sesiong? Betul, Seci. Jadi betul, menjadi moderator itu juga salah satu
metode saya untuk menyerap dharma ya, Sece. Seperti yang diketahui ya. Ya, kita tiap hari itu mendengar dharma. Ya, kita itu harus mempraktekkan ya. Jadi salah satu cara saya itu mempraktekkan itu selain lewat kegiatan, saya juga menulis artikel ya, Sece. Sehingga saya waktu menulis artikel itu saya harus paham apa yang saya tulis ya. Dan saya berusaha itu untuk menyisip ya dharma-dharma yang umum itu supaya ya bisa membantu master ya untuk menyebarkan dharma juga. Dan mendapat berkah menjadi seorang moderator itu ya menambah asupan diri saya itu untuk menyerap dharma lebih mendalam saja. Jadi ya bagaimana cara itu selalu menjaga pikiran ya. Nah, ada dua hal ya saja ya yang saya ketahui ya. Yang satu itu empat ramuan sub mujarab Master Cheng Yen ya, yaitu Zheju, Kan'en, Sanjie, Paurong ya. Zheju berpuas diri, Sanjie ya berwelas asih ya, Kan'en bersyukur selalu, dan Paurong memaafkan ya. Jadi saya teringat ya beberapa bulan yang lalu itu saya ketemu seorang mitra baji ya. Beliau adalah salah satu ya yang ngajak saya itu ke Tseji ya beberapa tahun yang lalu ya. Malahan 2 kali ya dia ajak saya ke Tseji ya. Jadi pesannya itu adalah Leo, kadang ya kita itu mungkin tergores ya akibat perkataan seseorang ya. Tetapi sebenarnya perkataan tersebut itu mungkin ya tidak dia sengaja ya, atau mungkin saja dia tidak mempunyai niat ya untuk melukai hati kita ya. Jadi ada kalanya itu ya mungkin kita lewatkan aja gitu ya kan. Ngapain kita mikirin gitu loh hal-hal yang tidak penting, perkataan yang tidak penting ya kan, sampai menghambat pelatihan diri kita ya. Jadi salah satu pesan master yang Leo suka itu adalah Xingquan Nianchu ya. Xingquan Pusangren, Nianchu Pusangzi ya. Jadi ketika kita berhati lapang ya, kita tidak akan gampang melukai orang lain. Ketika kita berhati polos ya, kita tidak akan gampang melukai diri kita sendiri ya. Jadi kita harus berhati polos seperti anak kecil ya. Diomelin sama guru, diomelin sama mama, diomelin sama siapapun itu tetap ceria gitu loh ya kan. Karena kita tetap ya manggil lagi gitu loh, berhati polos untuk lause ya kan. Seakan-akan ya memang kita salah gitu loh, tapi ya udah lewatin aja gitu loh. Buat apa kita Shanghai women Cina apa namanya jadi beban dari segala macam. Karena apa? Karena kita tahu semuanya itu tidak kekal gitu loh. Karena mungkin orang itu mungkin lagi konslet, ya mungkin lagi migrain, ya mungkin lagi apa namanya itu lagi sakit kepala, ya kan? Nah, mungkin dia nggak sengaja, ya kan? Mungkin tadi dia disenggol kucing atau gimana, ya kan? Jadi ada kalanya itu kita Sanjie Paurong gitu loh, ya kan? Kita lewatin aja. Toh semuanya juga berlalu, ya kan? Jadi buat apa kita menjalin jodoh yang tidak baik dengan sesama hanya karena hal-hal yang kecil gitu loh. Dan itu mengganggu mengganggu ketenangan batin kita ya. Menjadi pelatihan diri kita itu menjadi mundur ya. Batin kita itu menjadi tidak tenang. Tetapi orang yang marahin kita itu dia nggak merasakan apa-apa. Pelatihan dirinya itu tetap lanjut gitu loh. Malahan batinnya lebih tenang. Dia di rumah itu bisa nonton TV, jalan-jalan. Kita di rumah itu kok gitu ya, kok gitu ya, kok gitu ya. Jadi pelatihan diri kita yang terhambat ya seperti yang Sece katakan ya. Jadi kita selalu harus berpedoman seperti yang apa yang disampaikan oleh Sylvia Sece tadi ya. Ya kacamata kuda, ya kan. Yang penting arah saya itu udah benar. Yang penting saya tidak lari dari rel gitu ya kan. Jadi saya akan tetap ciayo gitu. Saya akan tetap memikirkan tujuan saya harus keluar dari lumpur gitu loh, sehingga saya bisa bersemi seperti teratai. Betul ya Sece ya? Iya. Tapi itu balik lagi Sesiung, saya selalu kalau ada kayak yang Sesiung katakan ya, namanya kita manusia awam ya. Sesiung mengalami, saya juga pernah mengalami sama Sesiung sama. Tapi memang itu di pekerjaan saya. Ya tapi dulunya ya saya seperti Sesiung, mengapa ya? Tapi ya semenjak di Tseji ya, apalagi saya sangat suka kata-kata dari master yaitu Yin Yen Guo Pao. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya, oh
kok bisa ya begini ya? Oh ya kuopao ya kuopao. Tapi mau menerima kejadian tersebut saya harus, oh ya ini adalah pelatihan diri. Saya harus menerima ya. Ya kayak gitu Sesiong, saya merenungkan ya kan. Oh ya, kuopao. Ya saya harus merenungkan ya. Mungkin saya dulu pernah menjalin jodoh baik yang kurang baik ya dengan orang tersebut ya. Jadi sekarang saya menerima kuopaunya dari orang lain gitu. Jadi saya benar-benar ya bersabar terus berusaha canhui atas kelakuan saya yang dulu itu Sesiong. Nah, jadi biasanya sih hati jauh lebih tenang ya, apalagi langsung buka itu ya kayak saya pun ada buku kayak buku apa itu kata perenungan master ya. Kadang dibuka-buka pun sangat ini ya menenangkan hati Sesiung. Jadi itulah kalau saya nggak mungkin kan kita kalau umpamanya terbawa ada masalah gitu kita terus bawa sampai besok lusa gitu sangat berat sebenarnya berat sangat berat sekali kita nggak bisa melakukan hal-hal yang lain padahal aktivitas kita masih terus mau berlanjutkan Sesiong. Nah jadi saya terus oh ya kuopao ya ini adalah tempat untuk saya berlatih diri ya. Jadi ya lama juga beberapa butuh juga 1 jam gitu ya untuk mengingatkan oh ya tarik nafas buang nafas oh ya tenang udah tenang terus canhui ya kan mengingat kembali ya jadi jauh lebih tenang dan saya bisa melanjutkan aktivitas saya yang lainnya gitu Sesiung. Ya bersyukurlah Seci. Bersyukur Kita Sesiung ya selalu kangen Sesiung. Ya Jadi selalu kan. ya, jadi Sesiong ini saya tadi lihat di Zoom ya, saya tadi lihat ada Rui Ying Sejie. Bagaimana kalau kita panggil Rui Ying Sejie ya untuk sharing kesan-kesan batin yang Sejie ingin sampaikan kepada kita semua. Sinte gitu. Rui Ying Sejie. Ya. Chào an Rui Ying Sejie. Ya. Chào anh, chào anh, Leo, ya. Jadi maaf ya, jadi kita semua, saya tadi juga telat, tetapi hari ini memang sangat menarik ya untuk kita yang jalanin kehidupan sehari-hari. Nah, seperti cerita pertama itu, kita memang tidak bisa bebas dari keuntungan dan ketenaran kalau kita tidak dengar dharma. Ya, jadi semua juga kita demi kita punya keuntungan dan ketenaran kita. Mau buat sesuatu, kita masih butuh pujian orang. Nah, ya, tetapi kalau sudah dengar dharma, kita sudah ikut Shin Fasyang, nah makanya kita sudah tidak butuhkan itu. Kamu puji kek, kamu jelekin kek, saya biasa aja. Ya, jadi makanya tidak ada rasa mau cari keuntungan dan ketenaran. Jadi supaya memang hati kita bisa damai, tenang. Jadi melakukan sesuatu kita juga dengan tenang menjalaninya, tidak pikir panjang-panjang. Ya, jadi makanya kalau sebagai ketua Heci juga, sebagai ketua Shelik juga, sama aja. Karena kita masing-masing asal yang penting kita jalanin kewajiban kita. Ya, jadi tapi kalau sebelum dengar dharma, mungkin kita pasti rasanya kita sebagai ketua Heci, makanya kita sangat tinggi. Kita harus mereka dengarkan semua suara kita. Ya, jadi makanya bisa terjadi perselisihan dengan sesama, dengan kita punya relawan-relawan yang lain gitu. Tetapi sekarang kita udah dengar dharma,
makanya kita semua bisa tetap di posisi kita, tetapi kita tidak cari ketenaran lagi. Nah ya, jadi yang penting semua selesai, beres. Nah ya, jadi itu juga butuh semua orang saling bantu, saling sama-sama kerja, baru bisa satu kegiatan bisa sukses, lancar. Nah ya, kalau kita sendiri aja tidak mungkin. Nah ya, jadi makanya sekarang ini kita sudah bisa ada pikiran, nah kita butuh lebih banyak orang. Nah ya, makanya kita harus saling rangkul. Nah, kita harus rangkul semua orang. Jadi kita saling semua beri perhatian, juga saling kasihin, semua sama-sama. Nah, baru bisa kita jalanin misi ceci. Ya, jadi makanya itu adalah memang kita bisa dapat keuntungan juga. Nah, ya, dari semua sesama kita sama kerja supaya bisa capai tujuan kita. Nah, kalau yang kedua itu memang kita jalanin kehidupan kita ini sebagai kita naik kereta api. Master sering umpamain kereta api itu di jalur, nah ya, jadi bisa sampai ke tujuan. Nah, sama kita semua naik di kereta api. Nah, tetapi ada penumpang yang turun dulu. Nah, itu umpamakan memang kita di kehidupan kita ada yang meninggal muda. Nah, ya, jadi sebelum kita meninggal, dia sudah meninggal duluan. Nah, ya, jadi seperti kita naik kereta api, belum capai tujuan kita, tetapi ada yang sudah turun di depan duluan. Nah, ya, jadi makanya kita kadang-kadang di keluarga kita kalau ada yang duluan pergi, nah kita harus pikir, nah udahlah dia udah sampai dia punya tujuan. Nah, dia udah capai tujuannya, dia udah mau jalan ke arah tujuannya. Nah, jadi kita nggak usah terlalu sedih, ya juga kehilangan pasti semua ada orang, semua kita bisa kehilangan. Tetapi kita bersyukur dia sudah capai tujuannya. Dia udah turun dari kereta api yang kita numpangin itu. Nah, ya, jadi makanya tadi begitu lihat kereta api saya langsung ingat Master sering umpamakan. Nah, ya, jadi kita tidak tahu kita kapan kita mau turun karena tujuan kita kalau masih jauh, ya kita tetap ada di jalan kehidupan ini. Nah, tetapi ada orang yang lebih duluan, dia sudah capai, dia punya tujuan, makanya dia sudah turun dari kereta api ini. Nah, ya, kalau perumpamaan ini pasti kita bisa terima. Nah, ya, jadi makanya di kereta api kita ikutin jalur. Nah, kita kalau taatin semua, ya sila di kehidupan kita, ya tentu kita tidak menyimpang, makanya kita pasti tidak akan membuat salah. Nah, jadi ini bisa ingatkan saya sendiri juga. Nah, ya, jadi semua orang benar-benar harus taatin semua sila. Di ceci memang silanya juga ada. Nah, seperti tadi Sece bilang ikat rambut itu. Nah, ya, itu adalah sila ceci. Nah, ya, jadi Master juga bilang, kalau kamu mau langgar sila ceci, anggap itu remeh. Nah, ya, berarti kamu telah melanggar sila juga. Nah, ya, saya sendiri juga di dalam pandemi ini, saya juga gunting rambut, kasih tahu salon sampai minimal bisa ikat.
Nah, ya, jadi tinggal sedikit saya tinggal jepit aja di bawahnya. Nah, ya, jadi semua orang pasti mau taatin silanya. Kita sebagai insan suci pasti kita ingat rambut wanita pasti harus diikat kalau di dalam kegiatan. Tapi kalau di rumah sendiri ya bebas, bebas, ya. Jadi makanya hari ini saya terinspirasi untuk mau sharing karena saya juga rasa ini juga ingetin kita ya. Nah, jadi Kangen Sylvia Setie, Kangen Leo Susyong, Omi Tofo. Omi Tofo, ini Setie Kangen. Ya, saya bantu garis bawahi ya Setie ya. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rui Setie tadi mengenai kereta api itu juga salah satu kata perenungan master favorit saya ya Setie ya, Susyong Setie. Jadi sebenarnya semua orang terlahirkan di dunia ini ya, mau gak mau ya, harus sepertinya dipaksa ya untuk menaiki kereta api ya. Nah, jadi kereta api ini perjalanannya sama, tujuan semua orang itu sama, tujuan akhir kita itu adalah kematian. Jadi ada yang tujuannya itu sampai duluan, ada yang belakangan, ada yang ya di tengah-tengah, tiba-tiba harus udah sampai ke tujuan. Tapi sebenarnya ya di sepanjang perjalanan itu ya banyak sih pemandangan yang bagus gitu. Nah, pemandangan yang menarik. Nah, itu semuanya itu tergantung sebenarnya cara kita memandang apa yang ada di jendela. Tapi yang terpenting itu ya sebagai sesama penumpang itu ya kita itu ya bisa memberikan ya manfaat ya kepada sesama penumpang sehingga kita itu bisa menciptakan suasana yang lebih oke ya, suasana yang lebih sukacita ya, sehingga kita itu bisa berbagi ya dengan sukacita dan dengan sesama ya, sebelum ya satu persatu itu kita sampai ke tujuan akhir kita. Jadi ini salah satu kata perenungan master yang sangat menyentuh hati Leo juga sih, yang Leo rasakan itu ya kita itu harus seuliangsing ya, jangan berpikir dari diri kita sendiri ya, tetapi kita harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan manfaat yang lebih meluas kepada sesama ya, karena kita semua itu sama ya, ingin sebuah dunia yang lebih baik. Jadi sebuah dunia yang lebih baik itu hanya bisa tercipta dari terus-menerus menebar benih kebajikan dan pikiran yang murni. Ya, Kangen Susyong Setie. Ya, mungkin Sylvia Setie, kita persilakan yang lain ya, kalau ada yang mau sharing ya Setie. Iya, Susyong, benar. Tadi saya lihat ini ya, sudah jam 8 pun peserta masih ramai, ada 118 orang, Susyong. Wah, Jadi, luar biasa. ya, jadi mana tahu ada Susyong Seciemen ya kan, yang ingin men-sharingkan kesan-kesan batin yang didapatkan dari dua cerita Master Cheng Yen bercerita pagi hari ini, ataupun Susyong Setie ingin men-sharingkan seperti saya dan Leo Susyong tadi ya, cerita kisah kita ya Susyong ya. Betul, saya yakin ya, pasti banyak cerita menarik ya tentang pelatihan diri dan perubahan diri ya, yang ada di setiap Susyong Setie ya, yang sudah maksudnya bergabung dengan Seci. Ya, silakan Susyong Setie bagi yang ingin sharing. Iya. Saya lihat ada Puspa Setie, ada Tan Suryanto Susyong, ya kan, mana tahu ada tambahan-tambahan ya kan, yang ingin Susyong Seciemen yang ingin berbagi kepada kita semua supaya kita bisa mendapatkan lebih ya Susyong ya. Betul, semoga kita bisa menjadi lebih baik dan ciayo ya. Ya benar. Susyong Suryanto Susyong. Saya nih lagi di tengah jalan. Saya lagi setir mobil, tapi saya berhenti sebentar ya, karena hari ini memang Kangen kepada ya, pertama kita Kangen dulu ya kepada Master ya. Setiap hari sudah mengetok pintu kita ya, tapi bagaimanapun Susyong Setie, apa yang hari ini kita dapat, apa yang hari ini kita merasakan ini suatu
reminder buat kita juga ya, bahwa di sekeliling kita nih, kita bersama Dharma terus ya. Dari awal saya dengar sih, memang saya salut ya, hari ini dua moderator yang betul-betul bisa membangkitkan semangat kita tetap harus melatih diri ya. Tadi seperti cerita yang pertama ya, itu dua murid sedang melatih diri ya. Yang satu sama yang lain, ini ceritanya bagus sekali ya. Coba saya pikirkan, kalau tadi pertanyaan dari gurunya harus dijawab dengan tepat ya. Tapi yang satu menerangkan dengan sangat sangat semangat ya. Tapi yang kedua kita lihat dia cuman tanpa suara, dia ke depan menendang guci itu ya, terus terguling-guling ya. Nah, sesungguhnya kalau andai kata cerita itu sampai di sana saja, kita bisa mendapat sesuatu enggak? Mungkin Sylvia Sece ataupun Leo Susiong bisa tanggapin juga ya. Sebenarnya Dharma pun begitu. Kalau kita mendengarkan sutra, kalau tanpa dijelasin oleh master, mungkin kita masih meraba-raba itu apa sih yang dimaksudkan. Tapi kalau master dengan sangat jelas menerangkan kepada kita, itulah yang harus kita perhatikan kenapa Dharma harus dipelajari gitu. Nah ini menariknya mengingatkan saya ya, bahwa kita kan sudah dengar ya bahwa pada saat Buddha memegang setangkai bunga, ya kan, kenapa Mahakasyapa yang tersenyum-senyum? Kenapa yang lain masih bingung? Nah kita lihat ya, itu saya kemarin juga ditanya oleh satu seci ya, artinya apa sih? Tapi untung saya catat ya, untung saya catat karena Janwar Sesiong pernah pernah tulis di chat juga ya. Jadi saya catat itu. Kenapa kata-kata itu saya perlu catat? Karena ini penting buat kita pegang ya. Jadi di sini dikatakan ising chuansing. Jadi pengwarisan ajaran melalui batin ke batin. Nah, sesungguhnya kadang-kadang ada orang yang hanya mendengarkan sesuatu dia tanpa berkata-kata, terus dia senyum-senyum saja ya. Berarti di batin dia juga telah memperoleh sesuatu ya. Nah kita lihat lagi, itu Rahula. Sama ya, dia belajar Dharma, dia pun tanpa mengeluarkan suara apa-apa kan. Dia dengan cara seperti belajar dengan cara diam. Itu seperti rahasia ya. Tapi dia banyak menyerap sesuatu. Oke, kita hari ini kan kita telah mendengarkan ada, tadi Ru Insece juga terangin bahwa ini ada, kita jangan bertikai, ya kita harus bersyukur. Nah kita lihat aja kata cing dalam aksara Mandarin, itu ada satu cing ya, satu cen ya. Nah cing san u so cen fu ting yong sin ken. Nah di sini kita bisa lihat ya, itu dua kata dijadiin satu jadi tenang. Nah ini begitu sangat dalam ya, kalau kadang-kadang kita lihat satu aksara, tapi ini sudah mengingatkan kita ya, mengarat ladang berkah itu betul-betul harus dengan rasa tenang. Nah ini pelatihan diri ini sangat baik sekali saya rasa ya. Jadi ini hari ini saya juga telah mendengarkan kata-kata perundangan dari Sylvia Sece, dari Leo Susiong yang terangkan dalam bentuk Dharma. Ini baik sekali sesungguhnya. Jadi hari ini saya merasa sangat fasih ya, bersukacita, menumodana juga sama-sama ya, kita belajar sama-sama ya, jadi kita bisa maju sama-sama. Begitu ya hari ini yang saya rasakan, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Cảm ơn sư Sece, Jayu, Leo Susiong, Sylvia Sece. Cảm ơn. Iya. Cảm ơn Tan Suryanto Sesium. Ya, saya coba garis bawahi ya. Jadi sebenarnya Dharma ini sangat mendalam ya. Yang seperti kita ketahui juga, Miaofa Lian Hua Jing ya. Miaofa itu menakjubkan ya. Jadi seperti yang pernah disampaikan Puspa Sece juga, kalau sebelumnya itu belum pernah ya kita dengar itu orang itu bisa menerangkan ya
Lotus Sutra itu dengan begitu fasih ya, selain Master Cheng Yin. Tetapi menerangkan Lotus Sutra ini kepada umum itu tidak gampang ya. Seperti yang kita ketahui juga, kapasitas tiap orang itu berbeda-beda. Untuk mendengar, kemudian untuk meresap ke dalam sanubari atau batin kita itu perlu banyak cara ya. Dan Master selalu Yongxin Liangfu ya, sangat memikirkan kita gimana caranya itu apa yang dia sampaikan itu bisa kena di hati masing-masing dan sesuai dengan kapasitas yang berbeda. Jadi yang Leo rasakan itu di Sinfasyang kita itu mendengar, kemudian kita juga ada bedah buku, ada Master bercerita. Nah, inilah metode-metode yang Master gunakan ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa mengena di hati kita, sehingga seperti yang disampaikan oleh Tan Suryanto Sesiung ya, Kasapa melihat seuntai bunga aja dia udah langsung tersenyum dan tidak berkata-kata apa-apa karena di batinnya itu udah kena. Ya, semoga ya kita juga bisa akan terus menyempurnakan diri kita. Kan ya, Tan Suryanto Sesiung. Kan Sylvia Sejie. Ya. Ya, Sesiung, saya lihat ini ada Megawati Secie dari Tangerang ya, ada raise hand Sesiung. Jadi kita persilakan Megawati Secie ingin men-sharing pesan batin kepada kita, kan Secie. Pagi Sesiung Leo, Sylvia dan seluruh Indonesia ya. Dan juga dikasih kesempatan. Kemarin saya sudah sharing, tapi hari ini saya sharingnya gagal banget. Karena dari tadi, tapi izinkan saya maaf banget, izinkan saya karena dari tadi Sesiung, Leo dan Sylvia dan Sesiung yang lain dan Sesi yang lain juga kan membabarkan pendapat dan apa yang didapat dari Sinfasyang ini dengan secara Buddhis. Saya juga Buddhis, tapi kemungkinan dan juga ada rekan saya yang non Buddhis. Jadi saya mendapat inspirasi atau cerita dari kedua cerita dari Master itu saya ungkapkan dengan bukan secara Buddhis tapi secara umum. Boleh ya Sesiung ya? Gini, yang pertama mengenai bisu Lingyo yang menendang bola. Kalau menurut pandang saya, karena bisu ini sudah melatih diri dia dengan tenang, dia tidak memikirkan wah nih aku harus mendapat yang paling atas dan saya mendapat perhatian dari ketua. Dia tidak memikirkan itu. Sedangkan yang satu lagi kan dia menimbulkan sesuatu bahwa dia arogan, bahwa dia itu melebihi dari semuanya. Kenapa dia tidak dipilih? Padahal dia sendiri itu yang paling, menurut dia ya, yang paling. Tapi yang Biksu Lingyo, dia menendang itu vas bunga. Kan kalau biasanya nih, vas bunga itu kan terbuat dari gerabah atau keramik. Itu kalau ditendang, sama juga dengan hati kita juga. Kalau ditendang langsung pecah. Itu pecah itu nggak ada apa-apanya. Seperti sama dengan hati kita juga. Hati kita pecah, pecah. Sehingga kan dari pecahnya itu kita, kalau hati kita ya, kita harus menata lagi. Kalau vas bunga itu tidak bisa langsung aja dibuang dan tidak apa-apanya. Itu adalah kelebihan dari kita sebagai manusia. Kemudian yang satu lagi mengenai monyet itu juga sama. Monyet itu kan seperti ada yang ada di dalam pikiran kita. Pertama dia tergiur dengan hal-hal yang indah. Sama kita juga tergiur dengan makanan-makanan yang lezat, keindahan, kecantikan, ketampanan, semuanya yang bagus-bagus gitu. Itu kita pasti terlena. Sama dia juga pada waktu di tengah sungai itu dia terlena. Tapi di dalam dia terlenanya itu saya sangat terinspirasi banget itu. Wah, dia nggak kalap gitu, nggak bingung, nggak kesana sini. Langsung dia mungkin karena dia dasarnya monyet ya, monyet kan banyak akalnya.
Nah, itu dia pikir jadi mengakali si labi-labi itu bahwa jantung dan hatinya ada di pohon. Tapi kalau misalkan secara logika itu kan nggak mungkin. Dan si labi-labi itu karena dia bernafsu. Nah, ada dua. Yang satu hatinya tenang, yang satu lagi dia menginginkan sesuatu keserakahan bahwa dia untuk menyenangkan istrinya. Dan dari situ kita punya, saya sih punya pendapat bahwa segala sesuatu itu menurut saya ya yang saya alami gitu. Dalam segala hal apapun kita harus tenang dan kita mencari jalan keluarnya adalah pada waktu kita mendapatkan masalah itu dari situ. Tetapi kita kan manusia ya, manusia kan kadang-kadang suka lupa akan hal-hal itu. Itu semua yang sharing saya yang saya dapat. Mudah-mudahan para siswa yang non Buddhis bisa bisa menangkap, bisa juga mensinkronkan apa yang saya dapat. Kan Sisyong Cice, kan Sisyong Leo, kan Ya, kan Mega Cice. Ya, saya coba ya pelatihan diri semua orang itu beda-beda ya. Ya, kita sangat bersyukur ya kita mempunyai master dan mempunyai ajaran Buddha Dharma yang bisa menuntun kita ya. Ya, di sini Leo doakan Cice Mega Jiayu ya. Meo semua fokus itu. 就是过不去自己的良心，自己的心ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kita relakan ya selain melerakan hati kita ya. Ya, kangen Mega Cice, Jiayu. 祝福你。 Ya. Kan Sisyong Leo boleh saya potong sedikit? Itu ya, Sylvia Cice. Sama Sylvia Cice. Kenapa saya juga ikut mengeluarkan pendapat saya secara non Buddhis? Karena saya lihat tadi di peserta ada rekan saya yang dari Tangerang itu yang non Buddhis, namanya Cice Diana. Kanan Sisyong Cice. Ya, kanan Cice. Ya, 祝福你美满幸福。Ya, Sylvia Cice. Ya, Sisyong. Ya, menarik sekali ya sharing-sharing peserta tadi ya. Cice, sebelum kita ke acara kuis, mungkin bisa ya kita tampilkan ini ya video kegiatan pembagian paket cinta kasih ya yang kita koordinasi bersama di Medan ya. Kebetulan kan kemarin mungkin udah pernah tampilkan ya. Cuma yang ini lebih sempurna ya. Kita sangat merasakan fasi ya selama berkegiatan selama baksos ya. Jadi ya Leo juga berkeinginan untuk sharing ya sukacita yang Leo dapatkan, yang Sylvia Cice dapatkan kepada para peserta ya Sisyong Cice ya. Karena ya seperti yang dikatakan tadi ya, kita semua itu berada di dalam satu kereta ya yang sama ya. Tujuannya pun sama ya. Jadi alangkah indahnya ya kita itu bisa berbagi sukacita kepada semuanya. Ya, silakan host ditampilkan videonya Kan En.记得我小时候就开始做这样的梦小小的年纪我就会想，人生为何而来？在人生的未来，我期待的是怎么样的生活生态？我都曾经呢为自己画个蓝图。这个蓝图简单一句话：我爱人人，希望人人爱我。我到了这个时候，我想，我应该也是得到了。一念心是
心要定，不要因人乱了心。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心。喜悦修行皆是莲心，随处养心。唯有一心一心不乱，才能明心有见性。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心。是否应入门，门中好修行。心要定，心要定，不要因人乱了心。Iya, Kanan ya. Ya di sini kebetulan ya hari ini ya tentang pelatihan diri kita ya dan sila ya. Jadi menjelang Imlek itu kita mendapat berkah ya untuk melakukan koordinasi pembagian paket sembako dan lain sebagainya itu ke 9 tempat ya. Jadi tempatnya itu macam-macam, ada yang panti jompo, ada yang tempat rehab, ya, dan kepada komunitas yang ada di Belawan juga ya. Nah, di sini itu kita bisa melihat, di sini itu saya banyak melihat ya tentang akibat dari kalau batin yang tergoyahkan ya. Kalau kita tidak bisa mengkontrol hati dan pikiran kita ya, sehingga kita bisa maksudnya ting ya. Nah, banyak di antara mereka itu ya menyimpan noda batin yang sangat banyak, sangat dahsyat. Ya, ada yang masuk ke rehab itu karena dia itu menyimpan kebencian, keserakahan, dendam, dan lain sebagainya. Ada seorang sesiong yang saya ketemu ya, dia itu mempunyai S3 ya, gelar S3 itu dari Amerika ya. Dia bercerita kepada kita itu dia 11 tahun tinggal di Amerika. Anak bininya itu anaknya ada 2 dan mereka itu sekarang tinggal di Amerika ya, dan anaknya itu udah menjadi dokter. Jadi mau gak mau itu ya mungkin karena berbagai kendala ya mereka harus meninggalkan sesiong ini di tempat rehab ya. Dan ya kalau dari sana itu kita belajar ya, semua orang itu adalah guru kita ya. Jadi ya senantiasa itu menjaga pikiran dan hati tetap murni dan bersih itu memang ya, itu sangat penting ya. Kalau tidak ya bisa bayangkan ya, apa yang akan terjadi karena dunia ini adalah penuh dengan ketidakpastian dan kekotoran ya. Banyak juga yang orang tua yang sakit, yang ditinggali oleh keluarganya itu untuk dirawat di panti jompo dan lain sebagainya. Tapi dari semuanya itu yang terpenting ya, kita itu bisa merasakan sukacita yang mendalam. Banyak di antara mereka itu mengatakan kepada kita ya, tidak menyangka ya, mereka itu bisa mendapat bantuan dari Seci ya. Nah, ini merupakan suatu mukjizat, suatu berkah ya. Mendengar kata-kata seperti ini, melihat raut wajah mereka, ya saya merasakan ya apa yang diajarkan master itu ya. Saya mendapatkan makna ya, walaupun kita tahu ya dunia ini adalah pada intinya tidak pasti dan penuh dengan kekosongan. Tetapi ada makna yang mendalam ya, yaitu makna sukacita ya, makna merasakan kebahagiaan ya. Saya yakin Sylvia Secie juga banyak merasakan ya dari kegiatan kemarin di panti
di Pantai Labu ya, saya melihat jompo-jomponya juga sangat menyentuh hati dan merasakan keharuan ya dari fotonya ya, Seci. Ya, benar sekali. Sebenarnya itu ya Pantai Labu ya, dari Kota Medan ke sana sih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam juga Sesiung. Enggak gitu dekat juga. Memang beruntungnya ya sekarang jalan sudah sangat bagus ke sana ya. Cuman sebenarnya ini sangat kangen juga ya. Awalnya sih kita rencana mau pergi, tapi kita nggak tahu jalan. Terus tiba-tiba mendekatin hari H, ada Secie ya, mitra baji kita lah ya, mengatakan, oh ada Sesiong Tima yang dulunya pengurus mau menjadi pemandu kita. Jadi makanya bisa dibilang ya, acara kemarin itu berjalan dengan sangat lancar. Jadi karena ada Sesiong yang membawa kita ke sana. Jadi kita nggak mencari-cari jalannya itu di mana lagi, karena memang ada masuk ke kayak kebun gitu, agak ke pedalaman gitu ya. Jadi di sana orang tua yang bisa dibilang nggak ada keluarganya lagi ya, itu sekitar ada 25 orang ya. Jadi ya kalau di panti jompo itu ya sebenarnya ya itu pun dulunya itu salah satu pemicu saya ya mengapa saya mau join ke Seci ya, Sesiong ya, karena saya pernah ke panti jompo yang lain ya. Jadi saya sangat sedih gitu melihat para orang tua tersebut ditinggalkan ya. Saya berharap di sini saya bisa belajar belajar bagaimana bisa membahagiakan itu orang-orang tua yang memang ditinggal keluarganya dan berada di panti jompo. Jadi ya di sana ya kita melihat ada yang memang sudah tidak mampu lagi beraktivitas ya secara normal ya. Jadi melihat kondisi keadaan di sana, saya selalu mengingat lagi kata-kata Master, Jianku Zifu ya. Jadi dengan melihat para orang tua di sana ya, jadi saya merasa oh ternyata ya, nah ini sangat ada fupau ya, ada sangat beruntung ya dengan kondisi kita sekarang ya, dan Sifu ya, dan terus ya bertekad terus ini ya, terus caufu ya Sesiong ya. Jadi meningkatkan rasa bersyukur ya, meningkatkan rasa bersyukur ya, jadi bersyukur akan kondisi sekarang. Gitu. Ternyata sangat fupau yang dulunya ya suka mengeluh ini itu ya, tapi ternyata saya sangat ada fupau gitu Sesiong. Jadi itu saya selalu ingat kata Master, Jianku Zifu Sifu ya cai saufu gitu Sesiong. Jadi saya itu selalu merimain saya gitu. Jadi untuk selalu bersyukur, karena bersyukur itu sangat penting sekali. Seperti Master, kalau saya lihat videonya ya, saya sangat suka lihat video dari Master ya, dari YouTube saya biasanya, supaya kapan saja saya mau lihat bisa. Nah, jadi Master selalu kangen ya, kangen akan teknologi ya, kangen akan kita semua ya yang telah membantu Master menjadi kaki tangan Master, menjadi mata Master ya. Jadi ya itulah. Jadi semangat saya itu Sesiong. Ya, ya, jadi betul ya. Berkah itu ya kita ciptakan sendiri ya. Jadi bukan ke ahli nasib, tukang nujum, suam ya dan segalanya ya. Jadi saya percaya ya, nasib kita itu ada di tangan kita sendiri, dan apapun yang akan terjadi nanti itu ya senantiasa ya kita itu melatih diri sehingga kita bisa mendapatkan batin yang tenang. Ya, Sylvia Secie, waktu sudah menunjukkan 8.35 lebih ya. Apakah ya sebaiknya kita lanjut ke sesi kuis ya Secie? Sesiong, boleh Sesiong. Kita lanjut ke sesi berikutnya, ya. Sesi kuis. Kangen host. Ya, mari kita sama-sama untuk menjawab ya, menjawab kuis. Cara menjawabnya Sesiong Secie udah tahu, tapi saya masih lebih suka untuk menghitung mundur ya.
Ya, silakan kita jawabannya di chat everyone. Host, silakan nomor 1. Ya, jadi masih jawaban soal nomor 1, sorry. Ya, setiap orang pada dasarnya memiliki hakikat sejati. Apa yang menodai hakikat sejati ini? Apakah A, kejujuran dan kebaikan, B, kekayaan dan ketenangan, C, tabiat buruk orang, D, A dan C benar, E, B dan C benar. Ayo sesiung secie dijawab, betul atau salah tidak menjadi masalah. Oke, udah ada yang mulai menjawab. Ya, mari kita sama-sama hitung mundur ya, sesiung secie. 5, 4, 3, 2,5, 2, 1, close. Jawabannya adalah E ya. Jadi kejujuran dan kebaikan, kekayaan dan ketenaran serta tabiat buruk orang ya. Oke. Kita lihat soal nomor 2. Apa tugas Biksu Lingyu di kuil? Apakah A, memimpin doa, B, membersihkan kuil, C, memasak nasi, D, mencuci, E, menanam padi. Nah, ingat-ingat tuh. Ya. Mari kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah C ya, tugasnya adalah memasak nasi. Oke, kita lihat soal nomor 3. Apa yang dilakukan Biksu Lingyo ketika diminta untuk mencari pengganti nama Kalasa? Apakah A, menendang Kalasa, B, memungut Kalasa, C, mengganti nama Kalasa, D, tersenyum, atau E, tidak melakukan apa-apa. Mari kita sama-sama hitung mundur. Saya lihat udah banyak yang menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah A ya, menendang Kalasa. Oke, untuk soal nomor 4, episode Master Bercerita yang nomor 2, monyet dan labi-labi. Kita mulai dengan soal nomor 4. Apa yang harus kita lakukan ketika berjalan di jalan kebenaran? Apakah A, mendengarkan pikiran, B, melangkah jauh, C, menaati aturan sila, D, berhati-hati, E, semua salah. Ayo kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, dan jawabannya adalah C ya, menaati aturan sila. Oke, kita lihat soal nomor 5. Mengapa putri raja menyumpai sang kakak pedagang perhiasan? Apakah A, sang adik bersedia menikahinya? B, sang kakak menolak untuk menikahinya? C, sang kakak memarahi sang raja? D, sang adik meninggalkannya? E, tidak ada yang benar. Nah, ini gampang ya, sesiung ya. Bagi yang mengikutinya itu pasti tahu jawabannya yang mana. Mari kita sama-sama hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B ya. Karena sang kakak menolak untuk menikahi putri tersebut. Baik, mari kita lihat soal nomor terakhir. Pedagang perhiasan kakak beradik terlahir kembali sebagai apa?
Apakah A. Kupu-kupu dan monyet, B. Anjing dan kucing, C. Labi-labi dan penyu, D. Monyet dan labi-labi, E. Kura-kura dan kucing. Ini gampang ya, sesuai dengan apa yang ada di judulnya ya. Baik, tidak perlu lama-lama, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan jawabannya adalah tentu ya, jawabannya adalah monyet dan labi-labi. Baik, sambil menunggu rekapan pemenang, apakah di antara Sesiung Sejie ada yang berkenan untuk sharing? Saya lihat di sini ada Amilsu Sesiung ya. Amilsu Sesiung adalah mitra bajik saya selama ini juga ya, yang banyak memberikan kuan huai dan bimbingan ya kepada saya di Censande ya. Dan Amilsu Sesiung juga adalah mitra bajik saya sewaktu saya bertugas di Jakarta ya. Beliau beberapa kali menemani saya itu ke PIK ya, sehingga saya bisa berkesempatan untuk melihat Cingsetang kita ya. Silakan Amilsu Sesiung. Siapa tahu ada yang ingin. Kyunghi Sesiung. Ya. Kyunghi ya, Sesiung Sejie yang mengikuti Zoom ya hari ini ya. Ya, kita semua kangen ya pada Sangren. Dan ini hari ini saya mengikuti ya moderator Leo Sesiung dan Sylvia Tan Sejie ya. Jadi saya juga enjoy ya sebagai peserta ya. Jadi saya coba mendengar ya sinte dari moderator hari ini ya, bagaimana mereka ya merasakan setelah menjadi lerawan gitu. Jadi itu aja ya sharing saya ya. Kangen Sesiung Sejie,祝福大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛Sesiung, kangen ya Kyunghi ya. Baik, mungkin ada lagi yang berkenan untuk sharing sebelum rekapan diumumkan. Selamat pagi, Leo Sesiung, Sylvia Sejie. Pagi, Laili Sejie, kangen. Kangen ya. Ini tadi Leo Sesiung sharing tentang pembagian paket cinta kasih ke panti-panti ya. Sylvia Sejie juga ambil job mengantar ke Pantai Labu. Leo Sesiung dapat job juga ikut mengantar ke Karya Kasih, ke Flamboyan ya. Betul seperti Leo Sesiung bilang ya, kita lihat para manulas di situ. Ada yang sebenarnya bukan tidak punya keluarga. Mereka ada keluarga, ada anak cucu. Tapi kita tidak tahu ya masalah mereka, kenapa mereka bisa tinggal di situ. Kemungkinan besar pun permintaan orang tua ya. Mungkin di rumah sepi, tinggal sendiri, nggak ada yang untuk berajak komunikasi, nggak ada teman atau gimana. Jadi mereka lebih suka ke panti ya. Ada yang memang lebih suka di panti daripada di rumah. Ada yang terpaksa ke panti. Itulah sebagai apa ya, sebagai manusia itu nggak ada yang bisa ikutin kemauan kita ya. Jadi ya kita sebagai yang masih mempunyai orang tua, kesempatan ini kita genggam bagus-bagus lah, genggam erat ya. Saya pun selalu merasa jauh dari orang tua ya. Papa mama kan ada, tapi mereka di Jakarta. Saya di Medan. Jadi makanya kalau sekali ke Jakarta itu bisa berbulan-bulan baru balik. Karena kesempatan yang saya bisa berinteraksi dengan mereka bisa dibilang waktunya itu sangat sedikit. Sangat sedikit, kayak corona kemarin 3 tahun saya baru bisa ketemu mereka kembali. Begitu datang setengah tahun baru balik lagi ke Medan. Jadi selama saya di Jakarta itu, saya berusaha nggak kemana-mana. Berusaha di rumah temenin mereka, siapin makanan mereka, ajak ngobrol. Itu yang bisa saya lakukan ya. Saya selalu pikir, bersyukurlah. Karena teman-teman selalu bilang, tadi saya sangat bersyukur ya, masih lengkap orang tua. Kita ini semuanya udah nggak ada. Yang seangkatan saya yang umur sudah mau 60, banyak kan yang sudah orang tuanya sudah tidak ada. Mereka selalu bilang, jadi saya masih bersyukur ya, masih punya orang tua. Sebenarnya saya masih punya nenek loh. Tapi karena nenek jatuh, jadi nggak bisa jalan. Nenek dari mama ya. Jadi kekurung di rumah, akhirnya jadi kayak agak pikun. Kondisinya pun makin hari makin lemah ya. Dia kalau nggak jatuh, tulang nggak patah, mungkin dia masih sehat.
dia masih bisa naik ke lantai 3 untuk angkat jemuran. Kalau kita nggak perhatiin, diam-diam dia udah ke lantai 3 ambil jemuran loh. Sebenarnya dilarang, takut dia jatuh, tapi dia merasa apa yang bisa saya bantu saya kerjakan. Itulah nenek saya. Kalau dia nggak jatuh itu mungkin masih ada ya. Makanya saya selalu pikir, betul juga kata teman, seumuran saya ini masih ada orang tua lengkap. Kayaknya kita mesti genggam saat-saat terakhir kita yang bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, di sini pun saya selalu sama Leo Susio. Saya selalu teringat kalau ada kegiatan, begitu kita bagi kue atau bagi makanan, Leo Susio selalu datang ke samping saya. Lady Suci, kuenya masih ada nggak? Saya mau minta satu lagi buat bawa pulang ke mama. Dia selalu ingat mamanya, mau kasih mamanya makan kue. Nanti dia minta, Lady Suci, saya selalu teringat kalau ada bikin makanan, selalu saya kasih sedikit dulu sisihkan. Ini Leo Susio yang bawa pulang buat mama kamu. Jadi itu paling senang. Begitu mamanya makan, dia curi foto. Kasih saya lihat. Tuh, mama makan sampai kesenangan katanya. Nah, inilah baru makanya kita belajar, kayak Leo Susio yang bilang ya, masuk ke suci, belajar menjadi lebih baik. Belajar menjadi, mau menjadi murid master sejati, dan mendengar kata-kata master. Dianggap kita ini anak master, seperti Leo Susio yang bilang ya. Apa yang diajarkan master itu, dia terima, dia serap dengan baik, dan dia praktekkan. Dan dia merubah diri dia sendiri. Saya tidak kenal Leo sebelum-sebelumnya ya, karena dia pun barusan masuk ke simpas yang ini ya. Jadi sebelum-sebelumnya tabiat Leo kayak apa saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat sekarang ini, dia sangat berbakti kepada orang tua dan mengerjakan sesuatu di suci itu memang Yongsin ya. Kayak kemarin dia handle koordinator yang kita pembagian paket Imlek ke 9 panti itu, dia selalu follow up. Kalau ada perubahan dia follow up terus. Dan kadang dia sharing ke saya gitu. Nah, jadi kita yang masak, yang packing, yang ini pun merasa sangat senang. Ada yang udah handle kita, jadi kita nggak pusing ya. Kita tinggal, misal panti ini ada berapa paket, kita udah siapkan. Panti ini berapa paket kita siapkan. Nanti Dewa Susi yang handle, siapa yang antar, siapa yang temenin gitu. Ya kan, ini ya Dewa Susi, Sylvia Susi juga sangat bagus. Dia selalu Yongsin, apa-apa yang dikerjakan Yongsin. Pernah saya ajak dia susun bangku ya untuk pelatihan apu putih ya. Saya ajarin kita harus pakai dengan tali supaya bangku itu dari depan dia ke belakang lurus, dari samping dia ke samping pun lurus. Dia bilang, ya rupanya begini ya, saya baru belajar loh. Rupanya begini ya cara menyusun bangku. Nah disitulah Sylvia Suci mendapatkan banyak sekali ya di dalam lingkungan suci ya. Sylvia Suci, jayo ya, Leo Suci yang jayo, kanen. Ya. Kan Laili Suci ya. Jadi saya selalu ingat ya, dengan pesan master itu ada 2 hal yang tidak bisa ditunda ya, yaitu berbuat kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Dan saya tahu ya, Sosial Suci di Suci itu ya, memasak, membuat apapun itu dengan sangat Yongsin ya. Jadi saya sangat ingin berbagi sukacita yang saya dapatkan dari Sosial Suci kepada orang rumah saya, terutama kepada mama saya ya. Jadi kapan lagi ya kita bisa berkesempatan untuk bersumbangsi dan terus berbuat kebaikan ya. Seperti yang Master katakan, Pauho Sejien, Pauho Tangsia. Jadi genggam terus momen ya. Ya, kan ya Laili Sejien Cufu nih. Memang kuala, memang sifu. Ya, kan ya udah heipan dan Tuan Hoi selama ini. Kan Sejien. Yoni Zenhao. Kan. Ya. Ya, Sylvia Sejien, kita umumkan ya rekapan pemenang ini ya. Jadi untuk pemenang kuis episode yang pertama, Biku Lingyo menendang botol, ya kita ucapkan selamat kepada yang pertama Aini Wijaya Sejie dari Medan, kedua Laili Sejie dari Medan, ketiga Dona Adriani Sejie dari Barat 1 ya. Untuk episode yang kedua Monyet dan Labi-Labi, ya kita ucapkan selamat kepada Dewi Sejie dari Utara 2, kepada Megawati Sejie dari Tangerang, kepada Kalina Sejie dari Barat 1 ya. Ya, mungkin di antara pemenang ada yang berkenan untuk sharing atau menyampaikan sepatah 2 kata, mengucapkan kongsi facai juga termasuk ini ya, cufu ya, dan bersumbangsi ya. Kan Sesiong Sejie. Ya, benar Sesiong. Jadi pertama ya kita panggil pemenang pertama dulu, Aini Wijaya Sejie. Sejie, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya, Leonto Sesiong dan Sylvia Tan Sejie. Karena Kyonghi ya, Sesiong Sejie, Kyonghi.
Hari ini baru bergabung kembali ya, Ceci. Dengan ini ceramah Master hari ini, Master Chiang Kuse ya. Jadi belum sempat Kong Kyong Hee ya. Jadi baru Kong Kyong Hee. Semuanya Kyong Hee ya, Kyong Hee daja, Kyong Hee. Itu aja ya sesiongkaannya. Kongsi, yo, ni zhen hao. Ya. Tadi yang pemenang nomor 2 Laili Sejie tadi sudah sharing ya. Terus yang ketiga kita panggil Don Adriani Sejie. Don Adriani Sejie, apakah ada kesan-kesan batin yang ingin berbagi kepada kita pada pagi hari ini, Sejie? Sejie tadi udah disampaikan sama Dona Sejie, katanya izin nggak sharing. Mungkin yang lain ya. Oke, boleh. Nah, selanjutnya adalah Dewi Sejie dari Utara 2. Cauan Sejie. Cauan Sejie. Apakah masih ada di Zoom? Oh, saya lihat dulu. Oke. Bentar ya. Ya. Kayaknya sudah keluar Zoom, Sesiong. Iya. Kalau Megawati Sejie tadi udah sharing ya. Apakah Megawati Sejie ada tambahan lagi, Sejie? Iya. Yang ingin sharing kepada kita? Ya, enggak lah. Sudah cukup. Jadi pemenang hari ini ya. Ya. Hebat loh Sejie. Jayo ya. Jayo. Ya. Yang terakhir, Kalina Sejie, apakah ada yang ingin disampaikan atau berbagi dengan kita? Sepatah dua kata, kongsi-kongsi juga gak apa-apa ya Sejie ya. Ya, cảm ơn sư Xiong Leo dan sư Sylvia Tan. Cảm ơn Sejie. Kongsi ya, semuanya. Kongsi. Ya. Semua senti健康. Sorry ya, tidak sharing Sejie, sư Xiong. Tadi masuknya telat. Oke, cảm ơn Sejie, nggak apa-apa. Cảm ơn. Sư Xiong, ini saya lihat Linda Sejie ada raise hand ya. Kita panggil. Ya, Linda Sejie很用心的。来，Linda Sejie，感恩。Pagi sư Xiong, pagi Lian Tong sư Xiong, pagi Sylvia Tan sư姐，感恩呀，感恩你们，感恩上人讲故事。Saya ingin sharing ya, tertarik dengan dalam pelatihan diri ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Karena saya di tempat saya sini hujan lebat ya. Jelas Sejie, silakan Sejie. Oke. Saya sharing dikit. Saya teringat ya waktu masuk ke Sejie ya harus pakai ikat rambut yang seperti orang dulu bilang kayak amacang gitu ya. Jadi saya nggak kebiasaan ya. Saya maunya aisu ya. Jadi teringat waktu kegiatan kegiatan PL persarian lingkungan Cofonpal. Jadi tidak pakai itu ya, tidak pakai ikat-ikat rambut ya, hanya pakai ke rambut kuda gitu ya. Jadi waktu kegiatan itu merasa sangat tidak leluasa ya. Jadi merasa mau kerja PL itu kayaknya ada ganggu-ganggu dikit ya, nggak leluasa gitu ya. Jadi teringat ya, memang benar-benar ya kita harus menjaga suatu kerapian ya. Jadi kita mau duduk, mau nunduk atau mau ke kiri, mau ke kanan ya, mau kerja apa ya, itu bisa lebih senang buat kita sendiri. Ya, jadi kadang ini juga termasuk ya suatu pelatihan diri juga ya. Jadi saya kalau ada kegiatan PL atau apakah tetap ingat ya harus mengikat rambutnya. Oke, gitu aja sih Kak En, Sư Xiong, Sư姐，感恩大家，新年快乐，祝福大家身体安康。Iya, Kak En, Linda Sejie. Jadi aku teringat ya, saya juga punya teman di Tanjung Pinang ya. Katanya nyabonya ya. Jadi cantik atau tidak cantik itu yang penting ada di hati ya, bukan di penampilan ya. Ya, karena yang lebih
penampilan itu bisa ini ya, luntur ya, seiring dengan zaman ya. Kita bisa tua dan lain sebagainya ya. Tapi budi luhur ya, pesona kita itu ya, maksudnya ya, yang pesona yang ada di dalam diri kita itu yang selalu diingat orang ya. Nah, jadi ya kan ya Linda saja ya, yang sudah berkenan berbagi dengan kita, 我们也是祝福你呀，幸福呀，semoga jayo. Ya, Kan Linda saja. Ya, Sylvia saja. Ya, Sesiong. Ya, apakah kita masuk ke kosakata? Oh, Sesiong, ini hari ini kan Master Chen Yen bercerita. Iya betul ya, lupa. Nggak ada kosakata, Sesiong. Nggak ada kosakata. Iya, ya. Memang, ini waktunya juga udah hampir jam 9 ya. Iya, Ya, mungkin sudah 1 menit lagi sudah jam 9, Sesiong. Iya, tidak terasa gitu loh. Iya. Dari jam 7 kita sudah mulai ini ya, membacakan intisari ya. Jadi sangat kangen ya, Sesiong, hari ini kita bisa men-sharingkan banyak hal ya, Sesiong ya. Memang ya, hanya saja bercerita ya, tapi banyak kesan-kesan batin yang didapatkan ya. Jadi seperti saya, Sesiong, tadi ada Ring Sejie, Tan Suryanto Sesiong, Megawati Sejie, terus Linda Sejie. Setiap orang itu mendapatkan kesan-kesan batin yang berbeda-beda. Dari sebuah cerita ya, Sesiong ya, sangat uniknya. Iya, jadi dari 不要小看东西咯，不要小看metode terampil ya. Kadang dari sesuatu yang simpel itu bisa kita kembangkan ya, sehingga kita bisa memberikan banyak manfaat yang luas kepada sesama ya, Sejie ya. Benar, Sesiong. Jadi, iya. Sesiong, bagaimana kalau kita tutup aja Simfasiang pagi hari ini, Sesiong? Ya, baik. Ya, mari kita sama-sama akhiri kegiatan Simfasiang hari ini dengan memberikan perhormatan ya, Sesiong Sejie. Kan-en. Jadi, oke. Ya, Sesiong Sejie, 请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行善问讯，问讯，再问讯，3问讯，感恩师兄师姐，请坐，祝福大家，阿弥陀佛。感恩Leo 师兄。